Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kata beliau, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyah. Rasulullah mengirim kami dalam satu sariyah. Famararna ala ahli abyad. Kami kemudian melewati ya suatu penduduk. Fastadhafnahum. Kami kemudian minta jamuan, minta dijamu. Fa'abau ayyudhayyifuna. Mereka enggak mau menjamu kami. Fanazalu bil ara'. Mereka kemudian pergi ke sebuah ara'. Ara' ini tanah lapang ya. Lalu digha sayyiduhum. Kemudian pemimpin suku mereka ini disengat atau dipatuk binatang. Fa'atauna. Mereka kemudian datang kepada kami. Kemudian bertanya, hal fikum ahadun yarqi? Apakah di antara kalian itu ada yang bisa menjampi-jampi? Meruqyah. Kemudian ku katakan, na'am, kata Abu Sa'id. Ya ada, ana arqi, aku bisa menjampi, kata Abu Sa'id. Maka mereka mengatakan, irqi sahibana, ruqyahlah sahabat kami itu yang kena sengatan binatang tadi. Maka aku katakan, kata Abu Sa'id, la qadis tadofnakum fa'abaitum antudhayyifuna. Enggak, aku enggak mau meruqyah. Tadi kami minta dijamu aja kalian enggak mau kok. Jadi boleh aja begitu ya. Membalas dendam dalam tanda petik. Dan itu pilihan kan, mau meruqyah atau enggak. Maka Abu Sa'id memilih enggak meruqyah. Melihat perilakunya yang tadi. Yang kurang menghormati para sahabat. Mereka kemudian mengatakan, fa inna naj'alu lakum ju'lan. Kalau begitu kami akan membuat sayembara untuk kalian. Jadi masuk dalam bab ji'alah. Bukan masuk dalam bab ujroh atau ijarah. Ini bab ju'alah atau ji'alah. Sayembara. Yakni siapa, kalau bahasa sekarang ya, siapa yang bisa menyembuhkan ini kami berikan hadiah. Nah, begitu. Faja'alu li salasina syah. Mereka kemudian menjadikan sayembara untukku ini 30 ekor kambing. Nah, ini banyak ini, upah meruqyah. Tapi ini jangan dipraktekkan. Minta upah ruqyah berapa? Sama dengan suku yang memberikan ruqyah kepada yang minta ruqyah kepada Abu Sa'id. 30 kambing meruqyah. Qala kemudian Abu Sa'id mengatakan fa'ataituhu faja'altu amsahuhu wa aqra'u bi Fatihatil kitab hatta bara'a. Aku kemudian mendatangi orang kampung tersebut, kemudian aku mengusapnya dan membacakan surah Al-Fatihah hingga kemudian ternyata dia sembuh. Jadi surah Al-Fatihah itu disebut juga suratul ruqyah. Surah untuk menjampi-jampi. Tapi manjur tidaknya itu tergantung siapa yang menjampi juga. Karena ini ruqyah ini kan masuk sebetulnya bab doa. Doanya sama, ya, baca Al-Fatihah, i'tiqadnya kehadiran hati dan amal yang menjampi itu yang menentukan Allah mengabulkan doa atau enggak. Nah, ini Abu Sa'id Al-Khudri, walaupun yang dibaca cuma Al-Fatihah, sembuh itu. Wa akhadna syah, kemudian kami ambil itu 30 kambing tadi. Kemudian kami katakan, na'khudhuha wa nahnu la nuhsinu narqi. Kami mengambilnya sementara kami ini enggak bagus di dalam menjampi-jampi. Jadi ini model bahasa kitanya asal-asalan aja. Sehingga kemudian kami nggak mau makan ini, maksudnya nggak mau memanfaatkan 30 ekor kambing ini, hatta nas'ala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga kami nanti bertanya dulu kepada Rasulullah. Maka kami kemudian mendatangi Rasulullah, menceritakan hal tersebut, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah.
Dari mana engkau tahu kalau itu ruqyah? Tanya Rasulullah. Jadi ini juga bisa kita pahami ayat-ayat yang digunakan untuk meruqyah itu datang muncul dari Abu Sa'id sendiri, bukan dari Rasulullah. Sehingga kalau misalnya ada orang membacakan ada ayat-ayat ruqyah yang lain, ya nggak mengapa. Karena secara umum Al-Quran itu adalah syifa, obat. Tapi nanti ada bagian-bagian mana yang lebih lebih cocok atau lebih pas untuk mengobati, ya silahkan dipakai, nggak apa-apa. Nggak perlu harus ada, kenapa dibacakan ini harus ada dalilnya rinci, tidak mesti begitu. Tapi juga jangan kemudian sembarangan, jangan sembarangan. Ada kitab misalnya Al-Faraju Ba'da Syiddah, Imam At-Tanuhi. Itu banyak ayat-ayat ini untuk apa, untuk apa. Allah berikan apa, itu berdasarkan pengalaman para ulama. Jadi jangan dianggap itu bid'ah, jangan. Maka Abu Said mengatakan, wahai Rasulullah, aku nggak paham kalau itu ruqyah. Tetapi itu sesuatu yang Allah berikan, fahamkan di dalam diriku. Jadi langsung ini dapat ya dari Allah Ta'ala yang masuk ke dalam benakku kok. Bacakan Al-Fatihah saja. Ini bukan wahyu ya, tapi ini masuk dalam kategori ilham mungkin. Ilham. Jadi nggak ngerti kalau itu ruqyah namanya. Mungkin di dalam Al-Fatihah itu kan ada tadi ayat misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin sisi itu yang diambil oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, mantap betul, kepada engkau saja kami menyembah ya Allah, dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Nah di dalam hadis kan Allah menjawab doa itu ya. Kemudian Rasulullah katakan, makanlah dan jadikan bagian untukku dari 30 kambing tadi. Ini di Sahih Ibnu Hibban dan juga di riwayat yang lain ada dengan redaksi yang berbeda. Kalau di Sahih Ibnu Hibban ini disebutkan sampai 30 ekor kambing. Banyak juga, lumayan itu. Tapi ini jangan dijadikan apa? Modus ya, para peruqyah kemudian menjadikan orang sakit sebagai objek untuk mencari duit. Ini nggak baik juga kalau begitu. Tapi dari sisi upah itu boleh. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, fakana dzalika a'zamu dalilin lima yaqul bi jawazil ujrah 'ala ruqi wat tibbi. Ini menjadi dalil yang paling agung ya, bagi orang yang mengatakan bolehnya mengambil upah atas ruqyah dan pengobatan. Jadi mengobati orang boleh ngambil upah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan sahabat-sahabatnya juga Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan jamaah dari kalangan salaf dan khalaf. Ini di kitab tersebut disebut pendapat Abu Hanifah ya. Wa amal ujrah ala ta'limil Qur'an fa'ajazaha al-jumhuru minas salaf wal khalaf. Adapun mengambil upah dari mengajarkan Quran, maka mayoritas ulama salaf dan khalaf itu membolehkan juga berdasarkan hadis ini dan hadis yang lain. Nah, saya tampilkan ini tambahan, nggak ada di kitab ya. Di Masu'al Fiqhiyah. Waqad nasu al-Hanafiyah ala annahu la yanjuzu qira'atul Qur'an bi ajrin. Kalangan mazhab Hanafi itu menyatakan nggak boleh mengambil upah membaca Al-Qur'an. Wa annahu la yatarattabu ala dzalika shawab, dan bahwasanya kalau mengambil upah tadi dia nggak dapat pahala apapun. Wal akhidhu wal mu'ti asimani, yang mengambil upah dan yang memberi upah keduanya berdosa. Wa anna ma yahdutsu fi zamanina min qira'atil Qur'an bi ajrin 'indal maqabir wa fil ma'atam la yajuz.
Dan apa yang terjadi di zaman kita, kata kalangan Hanafiyah, dari orang-orang yang membaca Al-Quran mendapatkan upah, ya, baca di kuburan dan di tempat-tempat perkumpulan, ya, diupah untuk itulah ya juz, nggak boleh. Itu menurut mazhab Hanafi. Nah, wa ajaza Malik wa Syafi'i akhdhal ajri ala qiraatil Qur'an wa ta'limihi. Sementara mazhab Malik dan Asy-Syafi'i itu membolehkan mengambil upah atas membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ini saya sampaikan untuk sekedar kita paham ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Dan yang berbeda bukan ulama-ulama ecek-ecek, tapi ini ulama besar, ulama 4 mazhab. Sehingga ya jangan kita peruncing kalau ada masyarakat mempermasalahkan itu. Ini sudah banyak kita lihat mungkin di YouTube itu saling menjelekkan gara-gara urusan begini. Seolah-olah sudah lakum dinukum waliyadin. Padahal cuma beda mazhab dan ini ulama besar beda pendapat begitu.